Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa setia Lensa Kolbu dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu Skui Ngaji. Dengan tema kita hari ini agar doa dikabulkan. Iya. Menyapa dulu deh. Oke, Pak Ustadz dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rahma gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak Ustadz. Nah kalau hari gimana Dek? Alhamdulillah masih semangat Kak. Masih semangat Iya. ya walaupun udah sore-sore ya. Iya. Iya, alhamdulillah. Nah Pak Ustadz sesuai dengan tema kita yaitu agar doa dikabulkan Allah gitu kan. Kan mungkin ya sebagian orang banyak yang berdoa tetapi itu masih belum dikabulkan oleh Allah. Nah itu kan tentu jadi pertanyaan gitu ya. Mungkin doanya main-main atau ikhtiarnya yang kurang. Kan tentu kalau misal orang berdoa ya harus ikhtiar juga, bukan berdoa saja gitu kan. Nah, karena tema kita tadi agar doa dikabulkan oleh Allah, nah minta deh gitu dengan Ustadz gimana sih kiat-kiatnya supaya Allah mengabulkan doa kita gitu. Oke, tafadhol Ustadz. Oke, syukran Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Lensa Kolbu JEK TV dimanapun berada, tidak dapat kita sebutkan satu persatu, insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian jangan lupa juga bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berbicara tentang agar doa cepat terkabul gitu ya. Sebenarnya tidak ada doa itu yang tidak dikabulkan. Hanya saja dia itu terbagi menjadi 3 macam gitu ya. Yang pertama adalah doa yang langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung cash and carry dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dikabulkan. Ada macam yang kedua itu adalah doa yang kita minta itu diganti dengan hal yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita minta teh gitu ya. Ternyata dikasih air putih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena teh itu bisa jadi tidak baik bagi kita, karena teh itu mengandung gula gitu ya, bisa terkena diabetes dan lain sebagainya gitu ya. Maka diganti dengan hal yang lain gitu ya, yang lebih baik untuk kita gitu. Itu tipe yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Allah sempurnakan, Allah kabulkan doa itu ketika di surga nanti gitu. Jadi tidak ada tuh kayaknya doaku tidak dikabulkan gitu ya. Hanya saja tinggal waktunya saja bagaimana, tergantung Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan, kata Allah. Jadi ikhtiar kita itu tugas kita itu hanya berdoa saja gitu ya. Terkait dengan dikabulkan atau tidak itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hal-hal gitu ya yang bisa kita lakukan, yang dengan hal-hal itu kita bisa insyaallah doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita harus segera gitu ya, segera merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ingin doa kita itu segera diijabah, maka ketika ada seruan dari Allah, ketika ada perintah dari Allah, maka kita harus juga segera menuju seruan Allah Subhanahu wa taala itu gitu ya. Jangan sampai maunya doa dikabulkan cepat, tetapi ketika Allah perintahkan kita enggak mau cepat gitu ya, enggak mau langsung dilakuin gitu ya. Contoh salah satunya adalah salat gitu ya. Ketika muadzin hayya 'alas shalah, belempang bala 6. Ketika berdoa minta cepat dikabulkan. Nah, gimana? Kan enggak sesuai gitu ya. Coba kalau misalnya ketika azan kita sudah di masjid gitu ya. Dan kalau bisa jadi muadzin gitu ya. Maka itu adalah sebuah prestasi bagi kita untuk dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita nih kalau sama orang tua gitu ya. Kalau misalnya prestasi kita bagus nih gitu ya, misalnya Hardi gitu ya. IPK 4.0 gitu ya. Amin. Amin Ustaz. Pas ngadep ke orang tua kan, ini IPK Hardi 4.0, minta apa gitu kan, minta hadiah gitu kan, minta sepeda. Oke, kata Umi kan langsung dikasih sama Umi. Karena ada prestasi, ada hal yang kita bawa yang dengan hal itu bisa membawa seseorang itu untuk langsung memberikan apa yang kita minta gitu ya. Beda halnya dengan misalnya IPK 1.2 gitu ya. Nauzubillah. IPK 1.2 kemudian tiba-tiba balik ke rumah minta sepeda gitu ya, atau minta yang lebih besar lagi gitu ya. Maka apalah kata orang tua? Nanti dululah. Tidak usahlah dikabulkan IPK 1,2 ngabisin duit baik gitu kan. Itu kalau kata Ustaz Dasan itu beleng-beleng. Nah, itu yang pertama gitu ya. Harus sesuai. Kemudian yang kedua, agar doa kita itu cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam berdoa itu ada seninya juga, Hardi Rahma. Bahwa ada baiknya ketika berdoa itu kita buka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Karena kalau misalnya seseorang itu sudah kita puji, maka biasanya hatinya itu akan jadi luluh gitu ya. Misalnya istri gitu ya, sudah kita puji, oh cantik banget hari ini segala macam,
nanti tolong masakin ini ya. Itu insya Allah langsung cepat dikabulin gitu ya, karena sudah dipuji gitu ya. Dan kedua, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala adalah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian baru berdoa. Karena ketika membaca salawat itu terbuka pintu-pintu langit Iya, gitu. Masya Allah. Oke, Pak Ustadz, kita jeda dulu Pak Ustadz ya. Oke, siap. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Lensa Kolbu. Skuy Ngaji. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Lensa Kolbu. Skuy Ngaji. Masih tentang tema kita agar doa dikabulkan Allah. Nah, Ustadz, tadi Ustadz sudah menjelaskan satu hal agar doa kita segera dikabulkan Allah gitu. Ya. Yang pertama tadi agar segera mengerjakan seruan Allah. Betul. Nah, untuk Intinya yang harus sesuai ya Kak Rahmaya. Iya. Iya. kalau Jangan mau minta cepat harus cepat, cepat juga gitu ya. Iya, Oke, benar. selanjutnya Pak Ustadz silakan. Nah, yang kedua tadi adalah kita sambung ya, adalah memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, kemudian membaca salawat, baru doa intinya gitu ya. Doa intinya kemudian juga ditutup tuh dengan salawat juga dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada juga yang panjang tuh wassallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun dan seterusnya itu ya. Dan selanjutnya itu adalah agar doa kita itu cepat dikabulkan, kita minta perantara gitu ya. Karena kita punya satu senjata gitu ya, punya satu doa yang melalui dia itu doa itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Adalah orang tua kita gitu ya. Ibu kita khususnya. Maka jangan segan-segan tuh minta doa sama ibu kita gitu ya, karena doa ibu, doa orang tua terhadap anak itu tidak ada hijabnya, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-sekali kita menyakiti hati ibu kita gitu ya. Kalau kita tidak bisa membahagiakan orang tua kita, maka jangan menyusahkan gitu ya. Jangan sampai pas kita nelpon orang tua gitu ya, pas orang tua nengok tuh langsung sakit jantung gitu ya. Wah, ini namanya troublemaker. Ditulis di HP itu. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Minta doa sama orang tua. Dan juga gitu ya, cara yang lain itu adalah ketika kita bertemu dengan orang soleh, bertemu dengan para ulama gitu ya, kita minta doakan kepada beliau gitu ya, minta doakan untuk dikasih kesehatan, dikasih macam-macam, dikasih jodoh gitu ya, terus dikasih rezeki yang berkah gitu ya. Maka itu juga yang dipintakan oleh beberapa sahabat kepada Rasulullah SAW gitu ya. Karena melalui lidah Rasulullah SAW ada yang minta diberikan keturunan yang banyak gitu ya, maka dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang saleh itu kan juga dekat dengan Allah gitu ya, maka juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita harus memperhatikan waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Nah, ada yang tahu nggak nih waktu-waktu mustajab untuk berdoa? Kak Rahma lagi nunduk. Sepertiga malam Pak Ustadz, bukan? Sepertiga malam. Iya. Terus hari Jumat di waktu asar. Wah, Ketika turun hujan. ketika turun Insya hujan, Allah, gitu ya. mustajab. Nah, selanjut lagi Pak Ustadz. ada juga tuh pas ketika Oh, ketika antara azan dan iqomah. betul. Ya, yeay. Nanti kasih hadiah komiks ya. Iya. Nah, ada juga tuh pas sujud gitu ya. Cuman kalau pas sujud ini, yang pertama itu doanya harus di dalam hati gitu ya. Kalau misalnya doanya pakai bahasa Indonesia, diucapkan dengan
jahar gitu ya, diucap dengan kuat, maka salatnya jadi batal gitu ya. Maka kalau tidak tahu bahasa Arabnya, berdoalah dengan bahasa Indonesia tetapi di dalam hati. Berdoalah panjang-panjang pas ketika sujud itu. Cuman pas jadi imam itu jangan doa panjang-panjang. Nanti doa panjang-panjang makmum risau belakang kan. Apa imam nih jangan-jangan mati tak? Tidak ada bangkit-bangkit lagi gitu ya. Nah, kemudian waktu mustajab selanjutnya itu adalah ketika menjelang salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Nah, berdoalah di situ. Syaratnya sama. Kalau misalnya pakai bahasa Arab boleh. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bisa gitu ya, minta 4 hal. Kemudian ditambah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bisa juga gitu ya. Kemudian baru salam, karena pada saat itu juga menjadi waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu adalah setelah sholatnya itu sendiri. Setelah sholat juga menjadi waktu yang mustajab untuk berdoa gitu ya. Ini kan ada beberapa dari kita tuh kan pas habis sholat langsung tegak, langsung kabur gitu kan. Mesti tanya, pada berdoa, ayolah Pak Ustaz deh. Sahron nak berdoa nih yang kemarin beda dikabul-kabulin gitu ya. Masa nak berdoa lagi, nak nambah lagi. Nah, maka tetap berdoa setelah sholat gitu ya. Zikir, doa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hujan juga gitu ya. Pas ketika hujan jangan malah malah menyesalkan hujan gitu ya. Kok hujan sih? Ini malah itu adalah kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selain ada juga itu bisa diketahui juga bahwa ada yang namanya tempat yang mustajab gitu ya. Selain ada waktu yang mustajab, ada juga tempat yang mustajab. Salah satunya itu adalah raudhah. Raudhah itu adalah suatu tempat antara mimbar Nabi dengan tempat tinggal Nabi, dengan rumah Nabi. Nah, maka di sana itu antara mimbarku dan rumahku, kata Nabi, adalah taman-taman surga gitu ya. Maka di situ mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa langsung berdoa di raudhah gitu ya, di depan makam Rasulullah SAW. Amin. Nah, selain itu ada juga yang namanya multazam gitu ya. Multazam di dekat Ka'bah gitu ya. Ada Hijr Ismail gitu ya. Maka di sana juga adalah tempat yang mustajab untuk kita berdoa gitu. Dan banyak tempat yang lainnya bisa kita searching juga bisa gitu ya. Karena keterbatasan waktu. Iya Pak Ustadz. Gitu. Ternyata selain waktu ada tempat juga ya Iya. dia Iya, untuk benar, Kak Rahma. mustajab berdoa ya. Nah, ini Nah, gara-gara baru Pak dibilang Ustadz komiks tadi. mancing tadi nih. Iya, tadi mau bilang ngasih hadiah. Iya, komik. ngasih hadiah komik tepat Iya. banget nih. Iya Kak, langsung aja nih Kak. Komik herbal adalah obat batuk alami yang aman dikonsumsi secara langsung tentunya. Iya. Dan komik herbal ini Pak Ustadz dan juga pemirsa memiliki beberapa varian rasa. Nah, yang lagi dicoba sama Kak Rahma ini rasa jeruk nipis. Ada juga original, terus ada jahe. Ini ada yang biru-biru ini apa ya? Peppermint. Peppermint. Oke, ini tak coba dulu ya. Coba. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Kak Rahma? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lega ya. Langsung peleng. Oke, langsung plong. Rasa saminnya tuh terasa banget. Iya, kerasa banget gitu ya. Langsung banget. Oke. Karena apa di? Karena komik herbal Tinggal tinggal sobek batuk reda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Lensa Kolbu. Skuy ngaji. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.
masih bersama kami dalam program Lensa Kolbu Skuy ngaji. dengan tema kita yaitu agar doa dikabulkan oleh Allah. Iya. Nah, jadi tadi Ustadz sudah menjelaskan nih Hadi, Iya. ternyata doa itu bukan tidak dikabulkan oleh Allah, Benar tapi banget. akan dikabulkan tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Iya, gitu tergantung ke diri kita masing-masing ya Kak perspektif Rom kita ya. gimana. Dan juga selain ada hal-hal nih tadi yang perlu diperhatikan agar Iya. doa kita dikabulkan, yang pertama ada tempat dan waktu yang Mustajab. mustajab gitu Iya. ya. Oke, Pak Ustadz. Nah, mungkin ada lagi Pak Ustadz yang mau disampaikan lanjutan yang tadi Pak Ustadz. Oke. Oke. Pemirsa dan Kolbu TV yang dirahmati Allah. Allah itu sangat suka sekali apabila namanya disebut gitu ya. Adalah yang ada di dalam Asmaul Husna gitu ya. Nah, agar doa kita juga cepat terkabul, maka ketika kita berdoa kita sebutkan nama Allah yang sesuai dengan doa kita gitu ya. Kalau misalnya kita minta rezeki, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq gitu ya. Baru kita mudahkanlah rezeki kami ya Allah, berikanlah rezeki yang berkah kepada kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi. Maka minta dengan Allah, ya Fattah gitu ya, agar rezeki kita itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahim, ya Rahim. Ada suatu kisah ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam itu datang seorang ibu-ibu gitu ya, menghadap ke Nabi Musa alaihissalam gitu ya. Karena Nabi Musa ini kan bisa langsung berdialog dengan Allah gitu ya. Jadi ibu-ibu ini minta nih sama Nabi Musa, wahai Nabi Musa, aku sudah sekian lama nih enggak punya anak gitu ya. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan anak kepadaku, kata ibu ini tadi. Maka setelah itu ibu-ibu ini tadi pulang, Nabi Musa pun berdialog dengan Allah bahwa ada ibu-ibu yang minta anak gitu ya, minta keturunan. Maka Allah bilang tidak bisa karena ia ditakdirkan tidak mempunyai anak gitu ya. Maka ibu ini tadi pulang, dia yang disebutinnya apa? Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Itulah yang dia sebut sampai besok pagi dia ketemu lagi sampai sama Nabi Musa. Ditanyakan lagi tuh, wahai Nabi Musa, gimana? Apakah Allah sudah mengabulkan doamu gitu ya? Kata Nabi Musa, oh, maaf Bu, sepertinya takdirnya ibu memang tidak memiliki anak gitu ya. Maka ibu ini belum menyerah dong gitu ya. Oh, wahai Nabi Musa, tolonglah engkau berdoa sekali lagi kepada Allah agar aku bisa mempunyai anak gitu ya. Oh ya udah, nanti aku sampaikan kepada Allah gitu. Maka ibu ini tadi pulang, yang diucapkan itu ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi tuh kepada Allah untuk kedua kalinya gitu ya, bilang sama Allah karena ada ibu-ibu yang berdoa minta diberi keturunan. Sampai 3 kali ibu tuh menghadap Nabi Musa untuk minta disampaikan kepada Allah. Maka 3 kali itu pula lah ia ditakdirkan, ia dibilang bahwa dia tidak bisa memiliki keturunan. Setelah itu dia pulang gitu ya, kecewa tuh adalah, cuman nggak terlalu gitu ya. Maka dia selalu nyebut tuh ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim gitu ya. Nah pas suatu ketika dia datang lagi tuh ke Nabi Musa gitu kan, sudah senang nih, ternyata ibu ini sudah hamil gitu ya. Nabi Musa terkejut dong, nah kok sudah hamil Bu? Makanya kemarin Allah takdirkan tidak bisa memiliki keturunan gitu ya. Maka Nabi Musa nanya sama Allah, ya Allah, kok bisa ibu itu engkau takdirkan dia tidak memiliki keturunan, sedangkan pada saat yang lain engkau kasih dia keturunan. Maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa rahmatku sudah mendahului takdirku. Karena apa? Karena doa, karena Asmaul Husna yang diucapkan oleh ibu-ibu tadi gitu ya. Maka gitu, tidak ada salahnya setiap berdoa kita lampirkan gitu ya, kita turutkan Asmaul Husna gitu ya. Nah kemudian bahwasanya adalah doa itu adalah senjata orang mukmin gitu ya. Ketika kita sedang lemah gitu ya, sedang galau gitu ya, maka yang bisa kita pakai itu adalah doa gitu ya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini tidak bisa juga terlalu umum, ya Allah,
aku mintalah kepadamu ya Allah, Engkau Maha tahu segalanya ya Allah. Banyaknya yang minta aku ya Allah, tolong dikabulkan ya Allah. Tidak bisa terlalu seperti itu gitu ya, dan tidak bisa juga terlalu khusus gitu ya. Ya Allah, ini ada tanah yang nak dijual, di sebelah kanan batasan dengan si anu, sebelah kiri batasan dengan si anu, dan belakang dengan si anu, tidak boleh juga terlalu rinci seperti itu. Maka itulah adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga gitu ya, tangan Allah itu sangat malu gitu ya ketika seseorang hamba itu mengangkat tangannya, kemudian dia menurunkan tangannya itu, Allah tidak mengasih apa-apa. Pasti Allah kasih itu apa yang dia minta. Nah, terkadang kita ini berdoa itu malas-malesan gitu ya. Ngangkat tangan kayak gini be malas-malesan, taruh di atas paha nih ya. Ya Allah serahlah ya Allah, nak terima, ida-ida. Jangan sampai seperti itu. Nah, maka ada quote lah gitu. Bahwasanya usaha tanpa doa itu adalah sombong, dan doa tanpa usaha itu adalah bohong. Nah, maka kita sebagai orang mukmin gitu ya, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan-bosan tuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ada yang mau ditanyain enggak? Ada satu pertanyaan nih dari netizen. Hamba Allah lah sebut gitu ya. Ada nggak sih misalnya pengaruh dari makanan atau minuman yang kita makan sehari-hari itu terhadap doa yang kita inginkan agar terkabul oleh Allah gitu? Ya. Jadi Allah itu Allahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban gitu ya. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik saja gitu ya. Nah, jadi suatu ketika itu ada seorang laki-laki gitu ya, berpakaian lusuh kumuh gitu ya. Dia berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob gitu ya. Tetapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena makanannya haram, minumannya haram, kemudian pakaiannya haram gitu ya. Maka haram ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk makanan dan minuman itu kemudian menyembur darah dari jantung, kemudian masuk ke otak, kemudian keluar doa kita lewat mulut, maka mulut kita itu juga menjadi sesuatu yang tidak baik gitu ya. Maka bisa jadi makanan, minuman, pakaian kita itu apabila didapatkan dari hasil-hasil yang haram, korupsi misalnya kan, maling gitu ya, apalagi korupsi yang menyangkut orang banyak gitu ya. Maka bisa jadi juga karena hal itu doa kita menjadi tidak dikabulkan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga gitu ya. Menjaga bagaimana kita membeli makanan itu, membeli minuman itu, membeli pakaian untuk kita, anak-anak kita gitu ya. Keturunan-keturunan kita nanti dengan sesuatu yang halal itu. Sehingga dengan hal itu pula Allah bisa mengabulkan doa-doa kita dengan segera. Wallahu a'lam bishawab. Iya, jadi ternyata pakaian, makanan, dan minuman itu berpengaruh ya dia. Iya, benar banget Kak. Nah Pak Ustadz, tidak terasa nih 30 menit kita membersamai pemirsa kita. Jadi semoga materi yang disampaikan oleh Ustadz kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, Amin, ya rabbal alamin. Dan pemirsa, jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Dan jika batuk, jangan lupa ingat Comix Herbal, tinggal sobek, batuk reda. Akhir kata, saya Rahma, Ustadz Fahmi Hardi, serta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kala malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar
besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Terima kasihku ya Allah, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Engkau sisihkan semua aral melintang di hadapanku, dan buat terang seluruh jalan hidup tuh melangkah. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku,